Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan hasil daripada tugas besar kami dengan judul Analisis Efektivitas Kebijakan Pengetatan Terhadap Laju Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Azerbaijan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah statistika, yaitu Bapak Hadi Teguh Yudhistira. Dan selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Reza Saputra Lumban Gaul dengan NIM 123170100 bersama dengan teman saya yaitu MHD Arya Dwi Putra dengan NIM 123170013 dan Ahmadi dengan NIM 123170068. Yang pertama yaitu latar belakang dan alasan pemilihan negara. Untuk latar belakang dan alasan pemilihan negara yaitu didasari dengan 3 alasan. Yang pertama itu penerapan lockdown yang unik, yang dimana Azerbaijan menerapkan sistem karantina wilayah yang ketat pada tahun 2020. Yang kedua, adanya transisi kebijakan ekstrim, di mana terjadi perubahan kebijakan dari pembatasan awal mulai dari bulan Maret sampai dengan Mei menjadi pengetatan total atau weekend lockdown akibat lonjakan kasus baru dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Yang ketiga, objek studi efektivitas intervensi. Azerbaijan dipilih untuk menguji secara statistik apakah regulasi mobilitas yang ketat tersebut berpengaruh nyata terhadap laju penurunan kasus harian. Kemudian, metodologi dan formulasi hipotesis. Pertama, pembagian 2 periode. Data kasus baru harian Azerbaijan tahun 2020 dibagi menjadi periode 1, yakni dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei, sebagai fase sebelum pengetatan ekstrim. Dan periode 2 dimulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus, sebagai fase setelah pengetatan. Kemudian, tahapan alur uji statistik. Yang pertama mulai dengan uji deskriptif untuk melihat gambaran umum data. Yang selanjutnya dilakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah data kita berdistribusi normal atau tidak. Karena hasil menunjukkan data tidak berdistribusi normal, maka dialihkan dengan menggunakan uji non-parametrik yaitu uji komparatif Mann-Whitney-U untuk membandingkan perbedaan di antara dua periode tersebut. Terakhir, kami melakukan analisa regresi linear untuk melihat sejauh mana tren atau pengaruh variabel waktu terhadap laju di kasus baru. Dengan formulasi hipotesis ataupun dugaan awal H0 tidak ada perbedaan signifikan pada rata kasus baru antara kedua periode, dan H1 terdapat perbedaan signifikan pada rata kasus baru antara kedua periode akibat kebijakan pengetatan. Berikut ini adalah tampilan data view IBM SPSS 27 dengan struktur variabel dan pembagian periode, di mana di bagian kiri kita dapat melihat data untuk periode 1 yaitu dari bulan Maret hingga bulan Mei yang diberikan dengan angka kode 1. Lalu pada kolom periode, sementara di bagian kanan merupakan data periode kedua dari bulan Juni hingga bulan Agustus dengan angka 2. Lalu hasil pemodelan distribusi Poisson. Pada kolom terakhir yaitu peluang ekstrim, kolom ini menampilkan hasil kalkulasi menggunakan distribusi Poisson yang didasarkan pada rata-rata kasus awal sebesar 597.597.017 kasus. Di sana muncul nilai desimal yang seragam yaitu 0,1697. Angka ini memiliki arti statistik yang sangat penting, artinya probabilitas atau peluang terjadinya lonjakan kasus ekstrim di atas 620 kasus dalam satu hari pada periode awal tersebut adalah sebesar 16,97%. Baik, perkenalkan nama saya Ahmadi dengan NIM 123170068. Nah, selanjutnya ada slide analisis uji deskriptif. Nah, slide ini akan menjelaskan hasil analisis dari uji deskriptif
yang membandingkan tren jumlah kasus baru harian antara 2 periode, yaitu periode yang pertama dan juga periode yang kedua, yaitu sebelum pengetatan kebijakan dan juga setelah, pengetatan kebijakan. Nah, di sini ada 3 poin penting yang harus kita lihat, di mana yang pertama itu adalah rata-rata kasus atau MEAN, terus yang kedua ada rentang nilai ekstrim, selanjutnya ada variabilitas data atau STD deviation. Nah, lonjakan rata-rata kasus harian ataupun MEAN berdasarkan hasil analisis, terjadi lonjakan rata-rata kasus harian yang sangat masif setelah kebijakan pengetatan diberlakukan. Pada periode sebelum pengetatan, angka rata-rata kasus harian tercatat sebesar 597,17 kasus. Namun, angka ini meningkat tajam sehingga mencapai 3.363,15 kasus per hari pada periode setelah pengetatan. Nah, peningkatan ini yang signifikan mengindikasikan adanya perluasan penyebaran kasus yang sangat besar pada periode keduanya. Kemudian poin yang kedua adalah penggeseran rentang nilai ekstrim. Nah, rentang nilai ekstrim pada data ini juga menunjukkan pergeseran yang sangat mencolok ke angka yang lebih tinggi. Nilai minimum kasus harian yang awalnya berada di angka 0 pada periode sebelum pengetatan, dia naik menjadi 790 kasus pada periode setelahnya. Nah, di sisi lain, lonjakan tertinggi atau nilai maksimum dalam satu hari juga meningkat sangat tajam, dari yang sebelumnya 2.570 kasus, nah menjadi 5.900 kasus dalam satu hari. Nah, hal ini menandakan bahwa batas bawah maupun puncak penularan kasus telah bergeser ke tingkat yang jauh lebih mengkhawatirkan. Kemudian poin yang ketiga, peningkatan variabilitas data atau STD, deviation. Tingkat variabilitas data mengalami peningkatan yang menandakan sebaran kasus pada periode kedua jauh lebih fluktuatif dan juga dinamis. Hal ini dibuktikan oleh nilai standar deviasi yang meningkat pesat dari angka 578,66 pada periode sebelum pengetatan menjadi 1.621,41 pada periode setelah pengetatan. Angka standar deviasi yang tinggi pada periode kedua ini mencerminkan bahwa perbedaan jumlah kasus dari hari ke hari sangat tidak stabil dan memiliki jarak ataupun gap yang sangat besar. Mungkin bisa di next. Selanjutnya pada slide ini ada analisis uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov adalah metode statistik yang dimana digunakan untuk mengetahui apakah sekumpulan data sampel berdistribusi normal ataupun tidak berdistribusi normal. Nah, uji ini sangatlah penting dilakukan sebelum kita menggunakan analisis statistika parametrik. Nah, untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, kita harus memperhatikan nilai signifikansi yang tertera pada kolom sig. Pada tabel output test of normality, pengambilan keputusan didasarkan pada perbandingan nilai tersebut dengan taraf signifikansi standar sebesar 0,05. Nah, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka asumsi normalitas terpenuhi, yang berarti data sampel yang kita gunakan ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai sig kita lebih kecil daripada 0,05, maka model berdistribusinya tidak normal, sehingga kita disarankan untuk menggunakan analisis statistik non parametrik dan juga selainnya. Nah, nilai sig ini ataupun p-value tersebut kita peroleh secara otomatis dari hasil perhitungan software statistik seperti SPSS melalui menu analisis, kemudian descriptive statis, kemudian di explore. Nah, setelah itu normality plus twist test. Nah, secara matematis software ini menguji penyimpangan dengan cara membandingkan kurva distribusi data real dengan kurva distribusi normal teoritis untuk mencari selisih mutlak terbesar atau nilai statistik. Nah, yang kemudian dikonversikan bersama dengan jumlah sampel, di mana jumlah sampel kita itu sebesar 92 menggunakan rumus distribusi Kolmogorov
Smirnov menjadi nilai probabilitas desimal pasti. Nah, kesimpulan dari hasil uji normalitas Kolmogorov Smirnov ini adalah kita lihat sendiri bahwasanya nilai sig kita yang kita peroleh di sini adalah 0,01. Nah, di mana nilainya itu kurang dari 0,05. Berarti data terbukti berdistribusi tidak normal. Hal ini mendasari keputusan untuk menggunakan uji non parametrik Mann-Whitney-U pada tahap berikutnya. Mungkin bisa di next. Kemudian ada slide histogram untuk periode sebelum pengetatan. Nah, di mana histogram adalah jenis grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana data numerik tersebar atau didistribusikan. Nah, secara khusus pada pembahasan kita kali ini, histogram pada slide ini menampilkan distribusi jumlah kasus baru harian pada periode sebelum dilakukannya pengetatan. Di sini ada 3 poin, di mana poin yang pertama itu bentuk kurva atau right skewed. Nah, di mana grafik menceng tajam ke kanan dengan akumulasi frekuensi tertinggi mencapai 25 hari, menumpuk di area kiri pada kisaran 0 hingga 150 kasus. Kemudian ada poin yang kedua, di mana keberadaan kasus ekstrim. Nah, terdapat titik data pencilan atau outliers di sisi kanan bawah yang menunjukkan adanya lonjakan langka hingga menembus 2.500 kasus harian. Kemudian ada konfirmasi visual, di mana bentuk sebaran yang tidak simetris ini menjadi bukti visual konkret yang memperkuat kesimpulan bahwa data periode awal berdistribusi tidaklah normal. Mungkin bisa di next. Mungkin untuk slide ini bisa dijelaskan oleh kawan saya. Slide-nya diganti, Cok. Bukan ini. Yang belakangnya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arya Dwi Putra dengan NIM 123 170013. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-9 yaitu histogram untuk periode sesudah pengetatan. Pada grafik histogram ini, sumbu vertikal mempresentasikan frekuensi atau jumlah hari, dan sumbu horizontal mempresentasikan jumlah kasus baru harian. Di pojok atas kanan tertera ringkasan parameter data, nilai rata-rata atau min sebesar 3.363,15, standar deviasi atau STDDEV sebesar 1621,418 dengan ukuran sampel N sama dengan 92 hari. Secara visual, kurva ini bersifat multimodal karena memiliki beberapa puncak dispersi. Kita dapat melihat frekuensi tertinggi sebesar 11 hari berada pada interval kelas 3.000 hingga 3.500 kasus. Di sisi kiri, frekuensi terkecil berada di angka 1 hari untuk rentang 2.000 hingga 2.500 kasus. Di sisi ekstrim kanan, frekuensi data melebar hingga menyentuh angka 4 hari pada rentang 5.500 hingga 6.000 kasus. Pola sebaran yang fluktuatif dan tidak membentuk kurva lonceng simetris ini secara empiris menegaskan bahwa data periode kedua tidak berdistribusi dengan normal. Next. Di slide ini yaitu uji hipotesis Mann-Whitney-U. Karena data tadi tidak normal, kita beralih ke uji non-parametrik Mann-Whitney-U. Perhatikan tabel ranknya. Jumlah sampel untuk kedua periode adalah sama, yaitu N92 hari untuk sebelum pengetatan dan N sama dengan 92 hari untuk setelah pengetatan. Sehingga total N sama dengan 184 hari. Nilai peringkat rata-rata atau min rank pada periode pertama berada di angka 50,26 dengan jumlah
peringkat atau sum of rank sebesar 4.624. Sementara pada periode kedua, main rank melonjak drastis menjadi 134,74 dengan sum of rank sebesar 12.396. Sekarang kita lihat tabel tes statik di bawah. Hasil kompresi menghasilkan nilai statik main weight new sebesar 346 dan nilai Wilcoxon W sebesar 4.624. Transformasi nilai ini menghasilkan nilai koefisien Z sebesar minus 10,759. Poin paling krusial adalah nilai signifikan asimptotik dua arah atau dua min Taylor yang menunjukkan nilai kurang lebih 0,01. Karena nilai ini jauh di bawah ambang batas 0,05, maka secara mutlak keputusan statistiknya adalah menolak H0 dan menerima H1 pada tingkat kepercayaan 95%. Ada perbedaan struktural yang sangat signifikan pada laju kasus harian di antara kedua periode. Next. Di slide selanjutnya yaitu regresi linear. Pada slide ke-11 kita mengukur kontribusi dan hubungan linear antar variabel melalui analisis regresi linear. Pertama, mari kita bedah tabel model Sumeri. Nilai koefisien kolerasi R didapat sebesar 0,752 yang menunjukkan hubungan linear yang sangat kuat. Nilai R square didapat sebesar 0,566. Artinya variabel periode kebijakan berkontribusi sebesar 56,6% terhadap varian jumlah kasus baru. Sedangkan nilai adjusted R square sebesar 0,564 atau 56,4% standar error dari estimasi model atau error of the estimate berada di angka 1217,344. Tinjauan tabel ANOVA untuk menguji validasi model. Nilai jumlah kuadrat atau sum of square untuk regression adalah 351929244 dengan derajat kebebasan atau DF sampai dengan 1. Untuk residual sum of square sebesar 269710451,1 dengan diagram bebas atau DF sama dengan 182, sehingga total sum of square adalah 621639695,1 dengan total diagram bebas atau DF 183. Nilai rata-rata kuadrat atau mean square untuk regresi adalah 351929244,0 dan residual sebesar 148195,55. Pembagian kedua nilai ini menghasilkan nilai hitung F sama dengan 237,481 dengan nilai signifikan atau sig sama dengan lebih kecil dari 0,001. Ya, yang lebih besar. Yang membuktikan model regresi ini sangat valid dan signifikan. Ketiga, perhatikan tabel koefisien untuk melihat parameter persamaan pada baris konstan. Diperoleh nilai koefisien tidak terstandarisasi atau unstandardized koefisien B sama dengan min 2168,8,4 dengan standar error sama dengan 283,795. Nilai T min 7,642 dan sig sama dengan lebih kecil dari 0,001. Pada baris periode kebijakan, nilai B sama dengan 2765,978 dengan standar error sama dengan 179,488. Nilai koefisien standarisasi atau standarisasi koefisien beta sama dengan 0,752. Nilai T sama dengan 15,400 dan sig sama dengan lebih kecil 0,001. Dari angka-angka ini kita mendapatkan intercept
dan kemiringan grafik yang membentuk fungsi matematika yaitu Y sama dengan min 2198,804 tambah 2765,978X. Next. Jadi dari semua yang sudah kami kerjakan, kami mendapatkan kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama itu lonjakan deskriptif signifikan, terjadi deviasi nilai rata atau mean yang masif dari 597,17 kasus pada periode 1 melonjak hingga menjadi 3.363,15 kasus pada periode kedua. Terus itu ada karakteristik distribusi data melalui pembuktian formal Kolmogorov, Smirnov, dan sebaran histogram. Karakteristik data pada kedua periode terbukti tidak berdistribusi normal karena nilai sig lebih kecil dari 0,05. Perbedaan struktural nyata. Hasil pengujian Mann-White-Yu mengonfirmasi adanya perbedaan laju penambahan kasus yang sangat signifikan antara periode dengan nilai signifikan sig lebih kecil dari 0,001. Dampak dan prediksi model. Variabel periode kebijakan memiliki daya kekuatan penjelasan fluktuasi data sebesar 56,6% berdasarkan hasil R² sama dengan 0,566. Hubungan ini dinyatakan valid secara statistik melalui sig lebih kecil 0,001 dengan permodelan prediktif linear Y sama dengan min 2168,804 tambah 2765,978X. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.